Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari Jumat yang cerah ini kita masih diparingi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah, berjumpa di tempat yang suci ini, tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apapun asal-usul kita, pekerjaan kita menuju tempat ini senantiasa mendapat ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula semoga salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan, panutan kita baik untuk pribadi, rumah tangga, negara, bahkan tingkat dunia ada pada beliau. Dan sehingga kita siapapun juga orangnya mendengar nama beliau disebut-sebut, maka sangat-sangat dianjurkan untuk selalu diikuti dengan solawat. Barang siapa yang bersolawat 1 kali akan dibalas dengan 10 kali. InsyaAllah besok pada hari kiamat, bahkan di dunia kita pun juga memohonkan syafaatnya, pertolongannya dan lain sebagainya. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat-sehat? Bapak sehat semua? Enggak ada yang corona? Di Pengok sini enggak ada. Sejak kapan ini dibuka masjid ini untuk pengajian ini? Ya sebulanan. Iya, saya belum dibuka tempat sana. Tapi kalau terawihan terus kemarin. Terawih saya imamnya, berkahnya Covid itu saya menjadi imam selama 1 bulan tuh, imam subuh, imam terawih. Bahkan hari raya Idul Fitri kemarin saya khatibnya juga. Besok saya pun juga khatibnya di Langansari Dembung. Itu hari raya Idul Adha besok. Saya tahu-tahu malam ini malah dadaan diberitahu. Ya saya alhamdulillah, karena dulu juga saya diberitahu enggak bisa untuk mengisi pengajian karena takut apa Bu? Ya corona, Covid, corona. Ya, kata saya tempat saya tetap terawih, tapi enggak kecil-kecil gini, besar palangnya, seret. Jadi udah kena itu jaga jarak. Dan setiap yang datang ditembak gan apa itu? Termogan, dipakai termogan, cuci tangan, pokoknya protokol kesehatan kita jalankan semua. Alhamdulillah, hari raya kemarin pun kita laporan dari Kamtibmas, dari mana kelurahan, polisian datang mengawal dan kita patuh, semuanya berjalan lancar dan sampai alhamdulillah pada hari ini kita selamat semuanya. Ini saya memang merasakan Jogja memang beda daripada yang lain. Beda sungguh, memang berkahnya daripada keraton luar biasa karena memang daripada kumpulan para waliullah ya, di mana disinilah keberkahan Yogyakarta. Walaupun harta tidak berlimpah ruah, tetapi ketenangan, ayam tentrem itu ada di Yogyakarta. Tapi perasaan saya selama saya merantau sudah tekan ujung langit dari Lampung sana, ya tidak hanya kecuali di Yogyakarta. Maka saya betah di Yogyakarta. Merasa memang Yogyakarta yang namanya berhati nyaman tuh betul-betul nyaman. Ya kita tidak terlalu gembak-gembor, ya namun kita tenang berjalan seperti mula. Saya tidak banyak akan saya sampaikan tentang masalah ini. Cuman saya dan mungkin kita semua membaca, menghayati, merenung ada apa di dalam hikmah-hikmah Covid-19 ini kok bisa merambah bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Di Indonesia ini masuknya pada tanggal 1 Maret. Walaupun dari awal sudah ada tapi belum begitu terdeteksi. Tapi ketika dimasukkan dari Wuhan sana orang-orang kita yang merantau, mulai. Bahkan anak mantu saya kemarin saya hajatan tanggal 1 Maret persis. Itu mereka sudah rasan-rasan mau mencari cenderamata. Masker. Cenderamata masker. Setiap datang akan dikasih masker. Tapi kok wagu kitoknya. Ternyata betul. Besoknya lagi
2 Maretnya mulai diumumkan corona di Indonesia mulai dah diwaspadai. Harus terus dan terus sampai sekarang ini kita mulai berpakaian hebat-hebat. Ibu nggak pakai masker, Bu? Hah? Rumongso sehat, Bu? Oleh karena sehat. Saya sehat kok, Bu. Saya sehat, tetapi saya tidak mau membunuh orang. Kalau saya membunuh orang, berarti saya telah berdosa besar. Karena menurut, ya boleh, bagus. Saya kadang-kadang ini saya tak kasih itu, tak lilitkan, tak putar, ini tak putar, walaupun saya pakai masker. Tak putar. Nah, jadi apa maksudnya? Ya demi keselamatan kita bersama. Memang Al-Quran ataupun hadis Nabi, terutama dalam masalah agama kita, saya akan bicara masalah ini sajalah yang sudah kita pahami. Bahwasanya maqasidus syar'iyah ataupun madair syar'iyah, tujuan disyariatkannya agama ini kepada umat manusia, ya ada 5, khamsah 5. Salah satunya adalah untuk agama itu sendiri. Untuk agama itu sendiri, kita untuk bertakwa, menjauhi larangannya dan mengerjakan perintah-perintahnya. Keduanya untuk menjaga nyawa, jangan sampai mati sia-sia. Maka itulah diadakan adanya hukum kisos. Siapa yang membunuh, dia harus dibunuh. Siapa yang menghilangkan jari orang, harus dihilangkan jarinya. Hukum kisos, ya, yang sesuai dengan apa yang dia perbuat untuk melindungi nyawa seseorang. Makanya dalam hadis Rasulullah, bahwasanya kalau kamu membunuh satu orang, sama saja kamu membunuh orang banyak. Nah, saya merenung masalah corona ini, katanya, ya saya juga nggak paham masalahnya apa COVID, apa namanya pandemi ini. Ya ahli-ahlinya saja, ya katanya bahwasanya ya mungkin kalau OTG apa orang tanpa gejala, oleh karena imunitasnya kuat, pada sesungguhnya ia telah membawa virus corona di dirinya. Ketika dia face to face berhadapan dengan orang lain yang tidak pakai atau sama-sama tidak pakai, ia kalau sama-sama kuat tidak punya apa-apa, tapi ketika dia akan pindah ke tempat orang yang lain, imunitasnya kurang, dia akan kena. Makanya istilah tracing itu mencari, menelusuri dari mana orang-orang ini tadinya pergi, bergaul sama siapa, dengan siapa. Ini yang sudah terjadi, entah itu yang di rumah sakit, ataupun di pasar, ataupun di kantor-kantor. Ya inilah yang merupakan sehingga agama kita pun juga memberikan ruang untuk bisa dalam keadaan darurat kena menjaga nyawa, jangan sampai hilang sia-sia. Sampai-sampai masjid pun juga di sementara tidak boleh kumpul-kumpul. Karena penularan COVID-19 ini adalah lewat kerumunan orang. Bahkan sekarang ditengarai oleh WHO airborne lewat udara, sehingga kantor-kantor harus punya ventilasi yang baik untuk pertukaran udara. Selama ini tidak disebut airborne lewat udara, tapi hanya lewat air liur ataupun percikan daripada mulut kita ini, sehingga harus pakai masker. Kalau dia mercik, ya merciklah di masker ini, tidak keluar tempat orang lain. Nah, ini kelihatannya memang corona ini hal yang baru yang bagi kita tingkat dunia, secanggih apapun, sehebat apapun negara tidak bisa melawannya. Kasih yang ngeyel adalah Trump, itu ngeyel dia. Saya tidak memerintahkan orang pakai masker. Itu Trump, itu saya dengar sendiri. Jadi ngomong di TV. Nah, ini kita mengambil hikmahnya daripada corona ini. Barangkali kita Indonesia, kemarin saya ngomong sama Pak Yai, Indonesia hampir-hampir terjebak, hampir-hampir melu
mengizinkan orang kawin nikah laki-laki sama laki-laki, atau gay, atau perempuan sama perempuan. Karena di negara lain itu sudah diizinkan, dilindungi oleh undang-undang orang nikah sesama jenis. Ini gila pikir saya. Ya memang mereka tidak punya Al-Quran, dan juga mungkin itulah terlalu mendambakan yang namanya hak asasi. Hak asasi manusia harus bebas mana yang maunya. Alasannya hak asasi tidak boleh dikekang ataupun dibatasi, sehingga ya orang kemurkaan Allah menurut saya inilah ya yang dirasakan oleh siapapun juga. Peribahasa saya, seekor kerbau mengubang semua kena lumpur. Seekor kerbau mengubang semua kena lumpur. Sebuah negara yang mengizinkan, negara lain akan kena getahnya, termasuk Indonesia. Indonesia sebenarnya tidak setuju, tidak mau, menolak. Mereka demonstrasi untuk memang dilegalkan hubungan sesama jenis. Ya, kita pun menolak. Tetapi kita kena getahnya daripada perbuatan yang melindungi itu. Zaman dahulu sudah terjadi, manusia dimusnahkan. Sering kita dengar kaum Nabi Lot, ya, dan juga semuanya macam-macam yang terjadi saat-saat dulu yang lain-lain, sehingga tidak lagi kelihatan bekas-bekasnya sudah hancur semuanya. Inilah kita ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu kebebasan yang kebablasan, kebebasan yang terlalu bebas. Ini satu. Al-Quran menyuruh kita untuk tidak bebas ataupun tidak ya bergaul secara bebas. Dunia Indonesia masih lumayan, tapi itu lagi akan kena getahnya. Kalau daerah barat, daerah-daerah Eropa yang namanya ketemu laki-laki perempuan, ya cipak-cipuk, ceplak-cepluk itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, entah itu istrinya, entah itu bukan, pokoknya you, ya I love you, you love me, udah, nggak ada yang bisa menangkap, tidak ada yang bisa melarang. Itu hak asasi. Siapa yang melarang malah itu yang akan dihukum, karena itu mengganggu kesenangan seseorang. Nah, ini agama sudah lama, ya sudah lama untuk bisa menjaga jarak, jangan dekat-dekat, jangan sentuhan. Ini yang kita lihatkan. Ternyata semuanya itu ya memang sudah ada di Al-Quran. Akibat-akibat pelanggaran-pelanggaran daripada melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pedoman daripada kesehatan yang ditanamkan, yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan, pertama cuci tangan. Artinya kebersihan. Orang Islam sudah jelas bersih. Bahkan Rasulullah menganjurkan dan menyuruh, kalau kamu bangun tidur, jangan ujuk-ujuk ambil air langsung kumur-kumur. Tapi cucilah kedua tanganmu dulu, barulah akan kamu kumur-kumur. Karena kata Rasulullah, kamu tidak tahu malam tadi kamu tidur, tanganmu mendarat di mana. Tanganmu ngemek-mek opo. Pokok jangan langsung nyok-nyok, basuh dulu. Itulah cuci tangan bahasa kita sekarang. Sebenarnya mengarahkan kita pembersih. Itu agama. Saya mengatakan bahwasanya dalam khutbah-khutbah saya, bahwasanya apa yang ditanamkan atau yang diperintahkan secara protokol kesehatan itu adalah ibadah. Tapi saya selalu melihat orang kalau nggak pakai masker, mana masker Pak? Nggak punya masker, tak kasih, ambil di rumah. Nyonya saya tukang membuat masker. Ini masker saya ini buatan sendiri. Delalah ada kain banyak sekali, tidak beli, tinggal dia jahit. Jadi itulah ya salah satunya tentang masalah yang protokoler dalam kesehatan COVID ini, satunya adalah cuci tangan. Ini semuanya memang Allah pun menginginkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka pada orang yang bertaubat
dan suka pada orang yang pembersih. Pepatah Arab mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada keimanan. Ya, at-tuhuru nisful iman. Bersuci itu setengah dari iman. Itu agama semua. Kita terutama umat Islam sudah minimal 5 kali sehari semalam mesti cuci tangan, berkumur-kumur, masukkan hidung air ke hidung, istinsak dan lain sebagainya. Kadang-kadang kata saya, jangan-jangan orang yang meninggal itu enggak pernah sholat. Iya, memang kotor, paling hanya kecuci kesentuh air pagi dan sore, yang lainnya tidak. Itulah makanya kita di dalam masalah COVID ini adalah alat Allah menyadarkan umat manusia secara keseluruhan. Pertama adalah memang pembersih. Agama memang adalah menganjurkan kita untuk sehat lahir dan batin lewat solat kita. Ya, semuanya adalah sudah dididik oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pembersih. Kita berwudu. Itu yang pertama. Keduanya kita tadi sudah saya singgung, jaga jarak, jangan terjadi pergaulan bebas. Kalau di sana sudah banyak terjadi, pun Indonesia ini saya melihat sendiri, ya bukan apa-apanya lah, hanya lama nggak ketemu, wis tuwek lagi malah meluk uang wedok ya kok gelem-gelem nih sing wedok ngono lho. Ya gelem barangkali ya, Bu. Ya wong ne sugih. Pikir batin saya, ya Allah. Bukan apa-apanya, bukan anaknya, bukan putu, bukan mahramnya ya. Sehingga banyak yang melihat ya nyontoh, merambah kemana-mana. Itu orang tua. Kalau orang cowok cewek, ya berbahaya, nanti malah nyetrum. Sehingga jadilah masalah yang besar. Awalnya enggak apa-apa, akhirnya mengapa, akhirnya kemana. Iya, itulah akibatnya dari tidak apa-apa kok. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, orang bersentuhan kulit bukan mahramnya, maka wudunya batal. Itu tegas dan luar biasa. Tapi kalau mazhab Hanafi yang dipakai oleh orang lain, ya bukan bersentuhan kulit yang membatalkan wudu, tetapi hubungan suami istri baru membatalkan wudu. Karena adalah dari bahasanya aula maskumun nisa, la masa di situ pengertian bukan bersentuhan kulit, tetapi adalah hubungan sentuh menyentuh. Makanya kalau orang bersentuhan kulit tidak batal wudunya, menurut paham daripada Imam Hanafi. Ya, karena dalam hadis Nabi juga ada yang secaranya adalah insidental. Tiba-tiba ya Rasulullah pun juga tersentuh pada Aisyah, pun juga katanya pernah juga mencium Aisyah, tidak berwudu lagi. Nah, disitulah perbedaannya. Yang jelas inilah menunjukkan bahwasanya kalau bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan, apalagi yang lain-lainnya. Jadi di dalam masalah sentuh menyentuh boleh. Sekarang nggak boleh sentuh menyentuh, enggak perempuan tok. Ya Bu, perempuan sama perempuan nggak boleh sentuh menyentuh, laki-laki sama laki nggak boleh sentuh menyentuh. Maksud saya salaman, datang nggak usah salaman. Karena mengapa? Itulah kita tidak tahu, tidak ahlinya. Jangan-jangan saya dari nemek apa-apa, bahkan sampai HP pun harus dilapakan. Nanti malah salaman, saya sudah mindahkan virus ini ke tempat lain. Ini ya oleh gara-gara salaman. Nanti habis salam garu-garu irung, malah ada ilernya dikit, nah dicuilkan ke pipinya, akhirnya masuklah virus corona ke badan kita. Itu gara-gara salaman, karena sentuhan. Sinilah letaknya kita diberitahukan oleh Allah supaya kita menjaga diri kita. Terutama saya perhatikan berkahnya corona adalah adanya tutup aurat yang baik. Saya sering sampaikan,
wanita paling gampang menggoda laki-laki. Senyumnya wanita adalah menggoda. Wanita adalah seluruh dari ujung rambut sampai ujung kuku aurat apabila di luar sholat. Maka wanita kalau tidak tutup aurat keluar rumah atau di luar sholat, dia telah membawa dosa terus menerus. Tidak sadar bagi kita. Allah susah untuk menanamkan itu. Bagaimana caranya sih supaya umat manusia itu nurut, terutama yang bukan punya Al-Quran, yang enggak Quran. Ternyata dengan corona orang akan bisa tutup mulut. Saya melihat persis, saya kenal orangnya, tahu, tapi ketika dia pakai masker, dia pakai jilbab, saya pangling. Siapa ya kamu? Tak kerungu suaranya, oh baru namanya si Ani. Itulah memang Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab itu berapa ayat? 59 atau 29. Yang awalnya qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudinina min jalababihim. Katakan hai Rasulullah kepada istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita orang mukmin, supaya mereka memakai pakaian yang longgar, yang menjulur sampai menutup mukanya, supaya mereka itu Allah yudnina, supaya mereka tidak diganggu atau tidak dilecehkan, supaya mereka tidak dilecehkan. Wallahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini hukumnya berjilbab. Biasanya kalau orang-orang mengatakan sudah pakai jilbab, yang kita pakai selama ini bukan jilbab, hanya tutup kepala. Kalau kita lihat-lihat selebriti di TV-TV itu pakai itu diikatkan, itu apa? Itu bukan jilbab. Jilbab itu adalah pakaian yang menjulur, menutup seluruh tubuh, tidak membentuk tubuh-tubuh yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Jadi kayak pakai rukuk itu. Pakai rukuk. Tapi kalau ditutup begini, pakainya masih ketat, itu bukan jilbab. Jadi disitulah letaknya, pakai masker, wanita pakai masker akan lebih aman dan juga tidak akan dilecehkan orang. Ini yang saya perhatikan, bahwasanya manfaat ataupun hikmah dari COVID-19 untuk orang-orang Islam terutamanya, dan bukan saja Islam, bahkan seluruh manusia di dunia ini dianjurkan pakai masker tutup lambe. Dan istirahat-istirahat lain, lambe kita ini memang susah diatur. Ya, kalau sudah ditutup, ya apa-apanya bisa tertahan. Orang merokok nggak bisa merokok, orang minum hentikan dulu minum, kalau nggak dibuka. Tapi kadang-kadang saya melihat para pejabat tuh kalau ngomong maskernya taruh begini. Katanya Pak Yuri, Pak juru bicaranya COVID, kalau ditaruh di dagu jangan sampai di dagu, kalau tidak lepaskan sekalian, karena siapa tahu di bawah dagumu ada coronanya, nanti kamu naikkan lagi begini. Nah, jadi kalau itu tidak baik. Tapi ya saya lihat pejabat-pejabat juga begitu. Ya, jadi disinilah corona kita di Indonesia enggak rampung-rampung karena kita tidak disiplin. Ini yang paling berat, disiplin ini. Sampai-sampai harus dipaksa biar disiplin. Di Jakarta sana kalau enggak pakai masker digenda 250.000. Udah banyak duit, udah jutaan dapat duit. Ya disetorkan ke negara.
Kalau enggak punya duit, suruh nyapu jalan 1 jam. Bersih. Nah, karena susah. Kalau kita semuanya disiplin, saya masker di rumah pun pakai masker, saya tidur pun pakai masker. Iya, pakai masker, enak ternyata, nyaman. Apek-apek tuh enggak masuk. Ya, eler-eler pas meleler, enggak kebantal, ya dalam masker. Wah, apik. Nah, jadi pikir saya, oh iya. Tapi ada ibu-ibu alergi. Kenapa, Bu? Ambek kok susah. Enggak bisa ambek kan, Pak Ahmad? Oh, ibu jangan pakai masker yang mepet itu, kata saya. Kalau masker 2.500 itu memang hanya pas-pas untuk nempel. Buatlah yang masker kayak BH. Atau tidak, ambil BH istrimu aja, gunting, pasang. Udah tutup, jadi. Iya, malah ada rongganya, kasih tali. Ya kalau di TV itu diajarkan caranya dari kain itu dilipat, dilipatkan, taruh, pasang. Udah tali, udah jadi. Saking pentingnya. Dan tapi kebanyakan masker kita ini enggak memenuhi syarat. Itu masalahnya. Kalau syarat WHO 4 lapis. 4 lapis. Yang ada di kita ini, yang kain-kain itu cuma 2 lapis. Ya, itu pun juga sudah susah ambekan. Susah napas karena tidak ada rongga. Orangnya punya penyakit sesak napas, asma, ya memang agak ini susah pakai masker. Pakai masker. Memang, yalah, orang-orang sudah mulai penyakit napas, orang-orang tua sudah rentan untuk bisa kena jarene. Orang tua malah cepat kena corona. Malah akhir-akhir ini masih muda-muda malah duluan mati. Yang tua malah enggak. Tuh. Ya, itulah masalahnya semuanya yang tidak kita duga-duga. Semuanya bisa kita rasakan manfaat-manfaatnya. Pertama, ya kita harus jaga jarak. Pergaulan bebas. Semuanya itu sudah mulai agak direm. Tidak lagi orang ujuk-ujuk pelukan. Walaupun mungkin juga ya masih. Ya jelas masih ada. Enggak kan semuanya nurut kayak apa maunya. Karena setiap manusia, setiap usaha apapun ada berlawan-lawanan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada orang enggak percaya adanya corona enggak? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan corona adalah politik. Nah, ini macam-macam lah tanggapan orang-orang. Sehingga mencari popularitas, mencari sebagai apalah namanya, pemerintah-pemerintah. Yang jelasnya ngentek ke duit. Habis duit kita bangkrut. Bangkrut, Bu. Kalau ibu-ibu nyetel TV One, Kompas, dan TV yang Metro TV itu mengupas masalah itu semua, Masya Allah. Bukan hanya kita aja, dunia. Gara-gara corona, COVID-19 ini luar biasa. Belum bisa mencari vaksinnya, hampir-hampir sudah ditemukan, tapi masih panjang. Lalu akan dipakai kalau sudah tahun 2021 besok. Itu masih lama. Ya mudah-mudahan di dalam masalah kita dicoba oleh Allah. Ini ya sebetulnya bukan barang baru. Dan Nabi kita pun sudah berdoa sejak sudah 14 abad yang lampau, 15 abad yang lampau, sudah berdoa, sudah membaca yang namanya COVID ini adalah memberikan ataupun musibah di dalam agama terutama, bukan musibah tentang masalah harta atau agama. Belum pernah sejarahnya yang beberapa ratusan tahun ke belakang ini yang dilarang sholat berjamaah, dilarang Jumatan, dilarang sholat Id, dan dilarang macam-macam pengajian-pengajian, semua kumpul-kumpul, dilarang orang-orang pesta-pesta perkawinan. Itu semuanya ya karena sudah terjadi. Nabi kita telah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina.
Nabi sudah minta perlindungan, ya Allah, Allahumma ya Allah, la taj'al musibatana dalam musibah agama kami. Ini namanya musibah agama. Musibah dalam agama. Ada yang mengatakan mungkin politik, biar umat Islam terpuruk. Solat-solatnya enggak lagi. Boro-boro enggak Covid, ke masjid ngarang. Kalau disuruh ke masjid, enggak mau, ada Covid. Nah, ada alasan, lagi waras saja ya, enggak akan masjid, apalagi ada Covid, tambah lagi jauh dari masjid. Itu. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan kau jadikan ya Allah dunia sebagai tujuan hidup kami. Ini di Indonesia terutama memakan buah malasikama. Antara dunia dengan agama, antara dunia dengan kesehatan. Ya kalau di lockdown terus, kalau disuruh karantina terus, nanti malah ekonominya terpuruk, ataupun mati tapi nggak bisa makan. Kalau kita mencari, nanti malah terkena wabah. Nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa mencari makan dan kesehatan bisa terjaga. Maka itulah jalan menengahnya, ya 3 jalan itu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan ataupun ruangan. Inilah merupakan selanjutnya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan ilmu kami sia-sia. Ya, ternyata ilmu-ilmu yang ada akhir-akhir ini bermunculan. Kreativitas daripada anak bangsa bermuncul-munculan. Ada buat masker, ada buat pisau, ada yang buat lagi segala macam alat-alat segala macam gara-gara Covid ini. Sehingga para profesor berlomba-lomba ya dengan ilmu masing-masing untuk menemukan daripada vaksin corona ini. Ini luar biasa. Ya, selama ini kita ya ilmu-ilmu itu belum begitu terpakai. Ya, para dokter-dokter betul-betul menjadi banting tulang. Banyak dokter meninggal, perawat-perawat, Masya Allah. Saya sedih melihat mereka kalau tidak mau adalah melanggar sumpah. Ya, kalau terus berhadapan ya begitu nyawa taruhannya. Mudah-mudahan daripada mereka yang korban daripada corona, para dokter ataupun perawat, ya, yang agama Islam mereka mendapatkan ya meninggal dunia husnul khotimah dan termasuk adalah fisabilillah, mati fisabilillah. Inilah para jemaah rahimakumullah yang kita harus bisa menjaga, membiasakan. Menurut saya punya Covid enggak punya Covid, ada apa tidaknya pakai masker tetap bagus, jaga jarak tetap bagus. Ya, cuci tangan tetap baik, dan dimana-mana artinya kesehatan, kebersihan itu memang sudah pakaian kita setiap waktu. Para jamaah rahimakumullah, barangkali tidak saya panjang-panjangkan, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan, cukup sampai di sini. Mungkin saya memberikan suatu pertanyaan ataupun kalau ada yang ingin bertanya pada malam hari ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, cukup. Cukup ya? Ini musim-musimnya, musim corona. Enggak usah suwi-suwi. Jangan dekat-dekat, jaga jarak. Face to face hadapan, ujung serak-serak. Pakai masker. Mudah-mudahan selamat. Kalau kita meninggal, ya insyaallah kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah sekedar omong-omong kita pada malam hari ini. Silaturahim saya yang sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya yang saya pernah jumpa ya dalam keadaan selamat dan sehat walafiat semuanya. Dan mudah-mudahan besok kita akan menjelang hari raya Idul Kurban, dan marilah kita punya kekuatan, punya rezeki kita untuk belajar berkorban. Ya minimal ya korban kambing lah
Ya, 1 ekor. Berapa Pak korbannya barokah? 1. 4 ekor sapi, kambingnya 10. Dipotong di mana? RPH. RPH. Tempat jualan sapi. Oh, di tempat jualan sapinya yang langsung motong. Langsung nyacah-nyacah. Langsung ngulit. Berapa biayanya satu sapi? 500.000 sampai dicacah-cacah. Ibu-ibu di sini nggak repot-repot kumpul-kumpul banyak. Satu orangnya sapi berapa kenanya? Murah. Tempat saya itu 3.100.000 sembelih sendiri. Ibu-ibu kumpul juga, hanya terbatas. Kami di Nurul Huda itu 1 sapi, 10 kambing. Dan itu pun tidak mengeluarkan keluar. Duafa tidak bisa kita itu yang putar-putar itu tidak kita bisa memberikan karena memang terbatas barangnya. Itu cukup untuk RW 01. Saya sudah mendengar tapi katanya di RPH. Kalau RPH harus ditunggui. Karena sapi itu kalau digantung di sini terus berjalan. Sapi itu berjalan pakai ininya itu. Di rumah pemotongan hewan. Kalau kita sisip malahan bertukar sapinya dengan punya orang lain. Harus kita buntuti terus. Kalau kita diam saja, kita sudah di situ punya orang yang di depan kita. Sisip gitu, ceritanya begitu di RPH. Udah? Nggak mampu? Iya. Nah, itu memang iya. Memang ya tidak harus tanggal 10, 11, 12, 13, katanya memang sudah agak sempat. Kalau hari pertama itu memang banyak sekali. Kalau sudah berikut-berikutnya baru ada selang. Tapi kita kadang-kadang ya memang harus tanggal 10 itu. Malah pasti kalau tanggal hari Minggu misalnya. 10 kan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada selo-selonya. Monggo lah. Ya memang hari raya Kurban tahun ini beda daripada yang sudah-sudah. Bahkan di Arafah sana besok sunyi sepi. Tidak seperti yang sudah-sudah. Walaupun itu sunnahnya di zaman Rasul pernah terjadi, tidak jadi haji dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Karena demi keamanan, keselamatan nyawa juga tidak jadi untuk haji Rasulullah beserta rombongan. Sama dengan sekarang, Arab Saudi juga tidak mau ketumpuan, apalagi yang paling banyak jemaah yang naik haji bangsa Indonesia. Orang-orang bangsa Indonesia paling susah diatur. Mereka enggak mau. Dulu diberitahu tapi sudah mendadak, belum ada persiapan yang lain sehingga ya kita tidak bisa. Ya, ada yang di sini menaik haji enggak jadi naik haji? Ada, Bu? Enggak ada. Enggak jadi haji, enggak haji yang harus berangkat tapi enggak jadi berangkat kemarin. Ya, itulah semuanya merupakan suatu musibah agama yang luar biasa kita rasakan betul-betul belum pernah terjadi seumur saya. Ya sudah 100 tahunan lah yang sudah 100 tahunnya ke belakang. Hanya pernah terjadi juga wabah, tapi bukan wabah corona tapi wabah, entah wabah apa, 1475 dulu. Tahun 1475 Masehi pernah terjadi banyak ribuan orang meninggal. Sehingga ada nanti muncullah istilahnya amrukso ing wengi. Apa namanya? Ada namanya si tukang itu keliling kampung berdoa. Tengah malam puasa dulu, waktu tengah malam dia berdoa keliling kampung untuk mengusir wabah. Tapi bukan dibunuh atau bukan dipateni wabahnya, tetapi adalah biar menyingkir. Ya, kalau wabah tikus tidak dipateni, tapi mereka tidak mau makan itu padi. Kalau wabah-wabah yang lain juga begitulah semuanya. Ya, damai. Kayak sekarang ini kata Jokowi itu ya damai. Silahkan wabah corona kamu jalan,
kami juga tetap akan jalan sebagai hamba Allah. Kami beribadah dan mencari rezeki, jangan engkau ganggu. Itu semuanya hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini pelajaran sejarah hidup bagi setiap insan yang hidup saat ini untuk ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.